Saudara, meski telah divonis bersalah sejak tahun 2018, eksekusi terhadap Sylvester Matutina atas kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala tak kunjung dilakukan. Dan kini kasus tersebut diklaim kuasa hukumnya telah kadaluarsa. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, ada Roy Suryo selaku pihak yang terus mendesak Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi. Selamat malam, Mas Roy. Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam juga Prof. Hipnu, selamat malam juga Mas David dan semua pemirsa Kompas TV. Dan ada juga hadir bersama saya di studio ada David Pajung, Wakil Ketua Umum Barajp. Selamat malam Bang David. Malam Mbak. Dan ada juga kita melihat dari sisi hukumnya begitu ya, bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana ada Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat malam. Malam Mbak, malam Mas David, malam Mas Roy. Malam Prof, malam Mas Roy. Jadi saya mau minta tanggapan dulu Mas Roy, kata-kata dari pengacara Bang Sylvester yang menyebut kasus Sylvester Matutina ini kliennya sudah kadaluarsa, jadi Kejagung ini tidak bisa mengeksekusi. Jadi apa respon pertama Bang Roy? Pernyataan respon pertama saya adalah kuasa hukum Sylvester itu sekolah hukumnya di mana? Ya, gitu. Itu sama saja dengan konyol, melakukan perbuatan yang melanggar hukum sama sekali, ya. Nggak ada yang namanya kedaluarsa. Kedaluarsa itu kalau dia tadi menurut pasal 84, 85 itu kan dihitung dari vonisnya. Dihitungnya itu dari tuntutannya, dari besar tuntutannya. Kedaluarsanya masih lama, masih 9 tahun gitu loh. Dan ini akan menjadikan presiden yang sangat buruk, ya, dan akan ditiru oleh orang-orang nantinya. Jadi kalau ada putusan pengadilan, apalagi ini sudah inkrah sampai dengan ke kasasi, ya. Jadi omongan ini artinya tidak beralasan, Mas Roy? Kenapa? Omongan dari pengacara Sylvester ini tidak beralasan, maksudnya Mas Roy? Sangat tidak beralasan, dan kemudian saya bukan tentang hukum bisa melihat dia belajar hukumnya dari mana itu. Konyol itu ya, kampus hukumnya jangan-jangan kampus tangan Sylvester itu sama itu, kampus ruko itu ya, yang nggak ada idenya dan sudah ditutup gitu. Karena gini loh, jelas betul nanti kita dengarin lah dari Prof. Hipnu. Mana ada orang yang belum dieksekusi, mana ada orang yang belum menjalankan keputusan, tidak patuh pada pengadilan, kemudian tiba-tiba setelah lama melarikan diri dan kasusnya kemudian tidak terbuka, sekarang baru kita buka. Dan kita ingat ya, kita bukanya juga di Kompas TV. Waktu itu sebelum dua arah berganti menjadi bola liar ya. Itu saya pertama kali buka kasus ini di Kompas TV. Dan kemudian dia awalnya kan menolak itu. Bohong benar itu Sylvester bilang kalau nggak ada kasus itu, nggak ada kasus. Akhirnya kan terbongkar sekarang. Kejaksaan mengakui kalau ada kasus dan itu belum dieksekusi, dan ini harus dieksekusi. Jadi kita juga desak ya, sama seperti kata Bang Resmond tadi, ini harus tetapkan DPO. Kalau ditetapkan, maka apa yang dilakukan oleh para pengacara itu adalah obstruction of justice. Jadi dia adalah obstruction of justice, dia melanggar hukum, dan dia juga harus masuk juga itu pengacara-pengacara itu gitu. Nah, Mas Roy, kalau gitu saya tanyain ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sebenarnya arti kadaluarsa ini seperti apa? Dan dalam kasusnya Bang Sylvester sendiri yang sudah divonis 1,5 tahun ini, kalau kadaluarsa berapa? Ya, begini Mbak, daluarsa itu sebagai bentuk di mana negara tidak dapat melaksanakan eksekusi. Maka sebagai bentuk sanksi bagi negara, maka sudah tidak dapat dilakukan suatu eksekusi lagi. Nah, daluarsa itu ada daluarsa penuntutan dan daluarsa eksekusi. Kasusnya Pak Sylvester, daluarsa penuntutan itu lamanya adalah sama dengan daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan sama dengan daluarsa eksekusi, ditambah sepertiga, 12 tahun. Karena di dalam pasal 84 itu secara rigid ya, terhadap kasus barang cetakan itu 5 tahun, pelanggaran 2 tahun. Nah, ini yang menjadikan, dan saya dulu pernah dalam sebagai dosen diberikan ada suatu PR, barang cetakan, ini Mas David Mbak, barang cetakan itu sampai daluarsa 6 tahun. Nah, begitu keluar, ditangkap. Nah, itu bagian penangkapan, kan sudah daluarsa. Nah, oleh karena itu sebetulnya, kalau memang Pak Sylvester sudah, saya sebagai orang umum ya, kalau menyatakan sudah tidak daluarsa, berarti keluar aja dong. Nanti begitu ditangkap jaksa, laporkan polisi penangkapan. Gitu loh, ini kasus ini sering terjadi, karena daluarsa ini. Karena penegakan hukum di Indonesia itu secara teori hukum memang dalam arti tidak bekerja dalam ruang hampa, Mbak. Jadi kalau dalam artian bahasa sederhananya dalam kasus Bang Sylvester ini sebenarnya dari 2018 ya, kemudian divonis, sekarang ini artinya belum kadaluarsa di 2025. Kalau melihat data dalam rumusan pasal 8485 itu belum. Karena yang secara lex stricte ditentukan itu hanya pelanggaran dan kejahatan percetakan.
pelanggaran ditentukan maksimal 2 tahun, selain daluarsa percetakan 5 tahun dulu. Selainnya adalah sama dengan daluarsa penuntutan plus tambah sepertiga. Jadi pembentuk undang-undang kayaknya memang melamakan terhadap eksekusi ini. Kan gitu, Mbak. Karena ini suatu yang problem, Mbak. Sulit, apalagi penegakan hukum yang pada waktu itu tampaknya ada dalam teori hukum itu ada ruang-ruang hampa yang tanda petik ada faktor-faktor X, sehingga sampai sekarang ya kita tidak tahu. Itulah yang terjadi, karena namanya suatu proses hukum, kalau bicara ideal, Mbak, begitu putusan eksekusi, litis finire operatif, hukum itu harus selesai. Artinya penegakan hukum kasus sipil itu selama sekian tahun tidak selesai, hukum parah, tidak ada suatu penyelesaian, karena hukum itu harus pasti selesai. Itu Mbak kira-kira. Nah, katanya kemarin pengacara Bang Silvester bilang Bang Silvester ini tidak kemana-mana, Bang David lagi ada di Jakarta. Nah, pertanyaannya Bang David udah menghubungi Bang Silvester dan kemana sebenarnya Bang Silvester yang selama ini kita cari-cari? Usai jeda ya Bang ya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang David tadi menjawab kemana Bang Silvester yang ada di Jakarta. Kita putar ulang kembali ya Bang ya. Pernyataan dari pengacara Silvester Matutina, Lekumanan, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini tidak bisa mengeksekusi kliennya karena kasusnya telah kadaluarsa. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Silvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Silvester telah kadaluarsa, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana, yaitu pasal 8485, bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Untuk perkara pidana, PK itu boleh dilaksanakan atau diajukan sebanyak 5 kali. Sehingga yang kemarin itu memang adanya sakit yang mengakibatkan tidak bisa hadir, kemudian PK tersebut telah kami cabut. Teman-teman, telah saya cabut, kami cabut ya, rekan daripada saya telah mencabut, dan sekarang kami menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kami berencana untuk mengajukan lagi PK kedua. Jadi Bang David sebenarnya Bang Silvester ada di Jakarta mana? Apakah Bang David juga sudah menghubungi Bang Silvester? Ya, saya sih kalau saya pribadi mengacu kepada pengacara resminya ya, Bung Silvester. Jadi pengacara sudah mengatakan bahwa ada di Jakarta. Ya mungkin itu referensi kita ya. Secara pribadi saya sudah berapa lama nggak ketemu, tapi terakhir 3 bulan kemarin lah, ketika awal-awal kasus itu masih di Jakarta. Saya ketemu juga masih di Jakarta. Tapi 2 bulan terakhir ini ya kita karena kesibukan ya. Tetapi referensi kita kan di pengacara. Pengacara beliau mengatakan, yang bertanggung jawab secara hukum juga mengatakan bahwa Bung Silvester itu ada di Jakarta, nggak kemana-mana kok. Nah pertanyaannya kan, kenapa belum dieksekusi? Nah tadi dari pengacara sudah ada pegangan hukum ya, soal daluarsa kasus pasal 84 KUHP, itu pengacara yang punya argumen hukum. Kemudian kalau saya melihatnya kan pertama gini, kejaksaan itu punya diskresi penuh untuk melakukan eksekusi apa enggak. Karena di situ di kejaksaan juga ada 2 pedoman yang dijadikan dasar untuk mengeksekusi atau enggak sebuah kasus. Pertama, saya catat di sini soal perja ya, Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 2021. Ini 2 aturan ini memberikan diskresi kepada kejaksaan untuk menginterpretasi dan diskresi pada diri mereka, pada institusi mereka untuk melakukan eksekusi atau tidak. Nah berdasarkan pendekatan-pendekatan itu kita yakin kenapa sampai hari ini masih terjadi ambigu untuk melakukan eksekusi, karena adanya perja dan perja dan pedoman kejaksaan ini. Jadi maksudnya Bang David bilang bahwa ini sebenarnya tinggal tunggu kejaksaan yang mengeksekusi saja, artinya tidak kadaluarsa, bisa dieksekusi? Ya, satu sisi kan argumen hukum yang dibangun oleh penasihat hukum kan seperti itu, bahwa ini daluarsa. Nah sisi lain saya melihat kenapa pada sisi institusi kejaksaan kenapa masih menahannya. Di persepsi saya karena 2 aturan ini, Pedoman Jaksa Agung dan perja itu nomor 15 tahun 2020 itu menjadi pegangan mereka. Karena gini, di dalam 2 aturan ini pertimbangan asas hukum itu menjadi pertimbangan stressing point pada kejaksaan. 1, ada 3 asas pertimbangan hukum ya. Pertama, pertimbangan keadilan ya, asas keadilan. Yang kedua, pertimbangan asas di sini keadilan ya. Yang ketiga, asas manfaat. Nah, kasus ini kan sebenarnya kasus kecil ya, kasus pribadi antara Pak JK dengan Silvester.
Ini bukan kasus besar, kasus korupsi, kasus luar biasa, kasus kecil antara dua pribadi. Nah, perlu juga dicermati sebenarnya ini kan tuntutan 310, 311 di KUHP itu sebenarnya itu delik aduan murni. Yang seharusnya ketika kasus ini muncul itu harus dilaporkan oleh Jadi Pak JK sendiri. Artinya dengan kasus kecil ini harusnya bisa dieksekusi, artinya adalah bisa dilanjutkan. Ya, sebenarnya asas manfaat itu yang menjadi pertimbangan kejaksaan belum mengeksekusi karena tidak memberi manfaat besar ketika ini ditahan ataupun dieksekusi. Nggak ada dampak katanya Mas Roy kepada masyarakat karena kasus pribadi dua orang ya. Itu pertimbangan. Dan kata Bang Silvester katanya juga sudah damai begitu. Dan sudah damai, itu penting menjadi catatan ya. Mas Roy, katanya kasus kecil nggak perlu dibesar-besarin. Ya, benar. Satu, kasus kecil atau besar, yang jelas perkara ini sudah inkrah sampai ke level kasasi. Artinya Silvester waktu itu sudah diputus ke pengadilan negeri, naik ke pengadilan tinggi, kemudian naik ke Mahkamah Agung dan sudah inkrah. Artinya inkrah ini sudah berkekuatan hukum tetap. Itu sudah putusan pengadilan. Nggak ada lagi yang namanya damai-damai itu gitu loh. Kalau orang yang ngerti hukum, saya aja nggak sekolah di hukum aja ngerti hukum. Ya, itu nggak usah lagi membantah. Artinya sudah harus dieksekusi. Saya berpegang pada jawaban dari Kapusen Hukum, Pak Anang tadi. Kecuali Pak Anang mengatakan, maaf, karena kasus yang sudah daluarsa, kami menyerah, sudah nggak bisa pegang. Enggak, itu baru yang namanya daluarsa. Ini kan insinuasi dari para penasihat hukumnya aja nih. Dari Lecumanan itu yang nggak tahu hukumnya dari mana itu ya. Jelas betul Pak Anang itu masih menyatakan kita tunggu Silvester untuk datang. Dan mungkin dia tidak memiliki orang untuk bisa menangkap. Itu aja. Ini tapi sebenarnya ada. yang ini harus dilakukan eksekusi. Karena kejaksaan, baik juga Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Negeri, tidak mengakui daluarsa. Itu aja. Kalau tidak mengakui kedaluarsa, menurut Mas Roy sendiri, kenapa akhirnya pihak kejaksaan ini harus menunggu saja begitu yang dikatakan bahwa oke, kalau pengacara sudah tahu Bang Silvester di mana, ayo bawa aja. Kenapa harus seperti itu? Ya, karena memang mungkin perangkat dia untuk melakukan penangkapan itu tidak canggih kepolisian. Makanya kami sarankan tadi sesuai dengan tetapkan DPO, ya daftar pencarian orang, maka kepolisian akan bisa membantu, polisi bisa membantu kejaksaan untuk melakukan penangkapan terhadap atau masyarakat ya. Tapi jelas tadi ada waktu itu di Kompas juga dikatakan salah satu orang yang lain bukan Mas David yang mengatakan, oh Bang Silvester masih melakukan kunjungan kemana-mana. Bohong. Kalau masih melakukan kunjungan kemana-mana jelas masyarakat nangkep. Satu hal soal rekonsiliasi ya, perdamaian itu penting itu di situ harus dicatat. Menangkap buronan ini ya, jadi menangkap terpidana dan tidak harusnya dieksekusi. Karena ini akan menjadi contoh tidak bagus untuk masyarakat. Nanti masyarakat akan beramai-ramai menolak. Kalau dieksekusi tutup sekian lari dia kayak Silvester. Jadi ini contoh buruk ya bagi Republik ini, contoh buruk bagi negara ini. Kalau gitu, Prof. Ibnu, sebenarnya apakah memang bisa mengkategorikan hukum atau kasus begitu ya, yang kecil dan yang besar akhirnya perlu dieksekusi dan tidak begitu? Dan kalau sudah damai ya sudah gitu, nggak usah lagi perlu dibesar-besarkan lagi eksekusinya. Gimana cara bisa mengartikan ini, menganalogikan ini, Prof? Ini Mbak, ini suatu proses hukum itu ada pra-adjudikasi, adjudikasi, post-adjudikasi. Kalau itu asas damai dicabut itu masih di pra-adjudikasi. Jadi Pak Wakil Presiden waktu itu mencabut dan gitu selesai. Ini enggak, ini ada suatu proses hukum. Karena sudah proses hukum berarti tinggal menjalani hukum kan gitu loh. Lah menjalani hukum sebagai patokan negara ada suatu kepastian bahwa hukum itu kalau belum dijalani belum selesai. Lah belum selesai apa? Karena sampai sekarang belum ketemu. Lah konteks hukum sampai belum ketemu ada daluarsa. Tenggang daluarsa itu yang memberikan kesempatan kepada negara untuk mencari. Oleh karena itu kalau sampai besok 12 tahun plus sepertiga Kejaksaan Agung tidak bisa menangkap, baru daluarsa. Itu Pak. Ini. Saya jawab. Jadi daluarsa itu sebagai bentuk, ini normatifnya jelas kok. Pasal 84 itu jelas. Saya ulangi lagi. 1. Kejahatan pelanggaran daluarsa 2 tahun. Kejahatan barang cetakan 5 tahun. Kejahatan-kejahatan lain sama daluarsa dengan jumlah penuntutan plus sepertiga, artinya lebih lama. Jadi bukan artinya tokoh siapa, tokoh besar atau kecil kemudian bisa berujung tanpa eksekusi atau tidak, bukan begitu ya? Bukan begitu, ini bagian penyelesaian peradilan pidana. Oleh karena itu suatu peradilan akan baik selesai, finish apabila dieksekusi, apapun kasusnya. Ada pertimbangan juga gini kali Mbak ya.
Jadi Prof, mungkin salah satu yang menjadi salah satu karena kita berasumsi semua ini. Jadi salah satu pertimbangan kenapa kejaksaan juga belum mengeksekusi tadi itu soal adanya pertemuan ya perdamaian antara Sylvester dengan JK. Nah, perdamaian itu bagian dari restoratif justice ya. Jadi ada jurisprudensi, ada kejadian yang sudah terjadi terkait RJ ini ketika ada beberapa kasus seperti di Boyolali, seperti di Banyumas ya, ketika seorang ibu melakukan pencurian kebun, kemudian dieksekusi 6 bulan, kemudian hasil eksekusi, hasil keputusan 6 bulan itu dibatalkan karena adanya pengampunan pertemuan yang dilakukan dengan pemilik lahan, lalu terjadi pertemuan, kemudian semua proses itu dibatalkan meskipun sudah inkrah. Jadi intinya adalah pertemuan ketika dengan Pak JK, Sylvester disaksikan oleh beberapa tokoh. Nah, itu salah satu pengaruh kenapa sampai hari ini menjadi dasar pertimbangan oleh kejaksaan sehingga tidak dilakukan eksekusi. Itu bisa menjadi pertimbangan hukum loh. Ya. Sekarang Mbak Aurel, kalau memang kejaksaan menyatakan seperti bentar Mas Roy, kita dengarkan dulu Prof Hipno. Ya, kalau memang kejaksaan itu selesai, Kapusper menyatakan bahwa itu sudah clear selesai. Kan sampai sekarang Kapusper tetap mencari. Nah, itu kan enggak sinkron apa sampaikan Pak David. Karena dalam konteks hukum memang belum selesai ini, Mbak. Tapi ketika tadi Kejaksaan Agung melalui Kapuspen bilang ya kalau misalnya sudah di Jakarta tolong pengacaranya bawa saja begitu, artinya apa? Pasif. Ya, diartikan, dihadirkan. Kalau sudah dihadirkan apakah dieksekusi atau tidak? Itu ada pernyataan. Kenapa tidak? Artinya apakah sebenarnya Kejaksaan juga bisa menjemput begitu, menjemput bola? Sangat bisa. Saya kira sekarang kejaksaan lagi menjemput. Posisi ada di mana? Mungkin tingkatannya tadi Bang Roy betul. Kalau memang tidak bisa ya DPO kan gitu loh. Tapi tampaknya sekarang kalau kita melihat Kapuspen tadi masih mencari di mana, ngumpet di mana gitu, Mbak. Ini yang saya kira perlu dicari seperti itu. Karena ini sudah proses hukum ya. RJ itu sudah di depan. RJ itu masih di peradjudikasi, di pos adjudikasi. Jadi sudah selesai. Ada jurisprudensi, Prof. Sudah selesai. Isim, Prof. Ada jurisprudensi soal RJ ini beberapa kasus tadi. Kasus di Boyolali, di Banyumas, di Banten, ya di Lampung, soal beberapa kes-kes pencurian, kes kejahatan, baik yang di tingkat orang dewasa maupun anak-anak itu sudah inkrah. Tetapi semua keputusan itu menjadi hilang, menjadi nihil ketika terjadi perdamaian. Karena asas manfaat, asas keadilan di situ. Asas keadilan hukum, asas manfaat hukum menjadi pertimbangan utama sehingga inkrahnya satu keputusan itu menjadi diabaikan. Dan karena manfaatnya yang pihak dirugikan pun juga sudah damai. Pihak dirugikan menerima. Nah, ini juga kasus ini sudah terjadi pertemuan dengan Pak JK. Karena dilihat oleh masyarakat bahwa penyelesaian RJ damai itu dalam litigasi persidangan waktu itu sebelum diputus. Jadi arti tidak bisa ya Prof ya, tetap jalan ya. Sudah inkrah, Prof. Diputus bisa. Beberapa case sudah inkrah. Oke, kita dengarkan Mas Roy. Jurisprudensi beberapa case sudah inkrah. Jadi jurisprudensi itu sudah dijadikan landasan ya konvensi untuk menjadi rujukan RJ. Bentar Bang David, kita dengarkan Bang Mas Roy. Ya, semua mendengar penjelasan Presiden Nugraha tadi sudah clear, jelas banget. Restorasi justice itu dilakukan pada proses sebelum inkrah. Ketika itu sudah inkrah, ya wajib dilakukan. Makanya kita mendesak agar kejaksaan melakukan yang namanya DPO. Karena apa? Karena mungkin perangkat kejaksaan tidak seperti kepolisian yang punya cabang-cabang sampai ke tingkat Polres, Polsek untuk menangkap. Apalagi kalau Sylvester nanti mengajukan lagi yang namanya PK. Mengajukan PK itu datang sendiri ya tangkap. Gitu loh. Tapi makanya kan kemarin PK-nya juga ditolak karena pakai surat dokter, gugur Mas Roy. Nama penyakitnya juga nggak jelas. Ini jelas ini adalah pembangkangan hukum. Contoh sangat tidak bagus ya. Kalau ini terjadi lagi dan ini jadi presiden yang sangat buruk bagi Indonesia. Kita mendesak agar negara harus punya marwah menangkap yang namanya Sylvester Mato Tina. Berbicara soal akan mengajukan PK kembali, PK kedua, Prof Hipno. Oke, apakah bisa mengajukan PK kedua ketika kemarin pada saat pengajuan saja yang bersangkutan tidak hadir dan akhirnya dinyatakan gugur karena sakit? Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, PK diberikan kesempatan 1 kali lagi. Jadi tidak sampai berkali-kali. Jadi bisa ini yang kedua? Iya, kalau kemarin sudah berarti masih kesempatan 1 kali. Ini berdasarkan putusan, karena kalau bicara kuap itu cukup 1 kali. Tapi sebagai respon dalam rangka mencari keadilan, maka putusan Mahkamah Agung memberi kesempatan 1 kali lagi untuk mengajukan suatu PK.
selesai. Itu bisa dilihat. Ya, Prof. Jadi sekarang kalau menurut keterangan kawan-kawan pengacara dari Bung Sylvester ini, mereka sedang diam dulu Roy. Ya, Mas Roy. Mereka sedang mengumpulkan data dan bukti berikut untuk mengajukan PK berikutnya, Prof. Nah, ini memang memenuhi unsur keputusan MK tahun 2023 kemarin ya, keputusan MK 34 2013 itu bahwa kemungkinan untuk mengajukan PK itu dibuka. Nah, ini sedang dipersiapkan oleh pengacara mereka. Saya mau bilang gini, ini kan bicara, ini saya heran Mas Roy, Rismon apa yang paling ngotot dalam kasus ini. Padahal ini bukan orang yang berperkara, bukan orang yang bersengketa. Sementara JK sendiri dengan Sylvester sudah bertemu, sudah baik-baik aja. Justru orang-orang luar seperti Mas Roy ini yang ngotot untuk itu. Nah, saya mau bilang gini, hukum ini bukan soal benar salah. Hukum itu adalah soal dibenarkan dan disalahkan. Jadi kenapa terjadi beda persepsi terhadap penangkapan ini? Karena ini soal interpretasi yang berbeda. Jadi bukan soal benar salah tapi dibenarkan dan disalahkan dalam ketika pengacara Bang Sylvester mengatakan kasusnya sudah kadaluarsa, kalau gitu kenapa harus mengajukan PK lagi? Ya, karena ini dianggap masih bagian dari peluang-peluang yang diberikan oleh hukum ya. Jadi semua kemungkinan yang diberikan oleh hukum, ruang yang ada itu dimanfaatkan secara maksimal oleh tim mereka, tim Sylvester. Termasuk kemungkinan PK dimanfaatkan. Daluarsa ketika nanti ditangkap mereka akan ribut, akan melawan itu. Jadi semua pasal dimanfaatkan, Mbak. Semua pasal dimanfaatkan. Kalau gitu pertanyaannya sebenarnya kan Mas Roy ini bukan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus pencemaran nama baik Pak JK. Kenapa kemudian mendesak? Kenapa Mas Roy yang paling ngotot? Pertanyaannya gitu loh. Saya orang terkait langsung dengan Sylvester. Sylvester melaporkan saya dan menjadi saksi dalam kasus pelaporan Pak Jokowi dan juga termul itu ke Polda Metro. Saya juga mengatakan ke Polda Metro, apa yang diberikan kesaksian Sylvester itu drop, harus patah. Karena dia harusnya dieksekusi tapi dia memberikan kesaksian. Sylvester ini termasuk saksi yang kemudian menjadi pelapor saya dalam kasus di Polda Metro Jaya. Artinya apa? Kalau Sylvester kemudian ternyata dia dalam kasus dia itu melarikan diri, dalam kasus dia tidak layak untuk hadir, ya dia gugur. Itu maka saya berkepentingan. Saya orang yang berkepentingan untuk kemudian mengejar Sylvester ini. Dan memang Polda Metro Jaya akhirnya apa? Harus mendrop kesaksian dari Sylvester, termasuk kesaksian di Jakarta, ketika di acara di salah satu TV, kesaksian dia ketika di Solo. Karena apa? Harusnya dia nggak ada di Jakarta, nggak ada di Solo. Harusnya dia masuk penjara. Ketika dia nggak masuk penjara, dia melarikan diri, dia membangkang, kemudian dia hadir di Solo, ketika dia hadir di salah satu TV, itu kan artinya orang itu tidak selayaknya hadir, karena dia adalah membangkang, harusnya dia melakukan dieksekusi. Maka itu saya berkepentingan bahwa jelas orang ini harus ditangkap, orang ini harus dilepas. Kasus Mas Roy ini kan banyak banget saksinya. Sylvester itu hanya satu saksi saja. Kalaupun itu dicoret itu nggak meringankan kasus Anda. Nggak berpengaruh sama sekali. Karena dia bohong. Dia di acara Kompas 2 arah waktu itu bohong mengatakan saya sudah damai, saya sudah selesai. Mana? Prof. Hamid Awaludin kemudian bicara Pak JK mengatakan tidak ada perdamaian itu. Clear. Prof, kalau gitu pertanyaan terakhirnya adalah pada saat ini, sekarang ini kan memang sudah dijatuhi ada 1,5 tahun hukuman bagi Bang Sylvester Matutina begitu. Nah pertanyaannya arti eksekusi apakah memang artinya adalah di penjara begitu? Karena kan di bawah 5 tahun sebenarnya ada yang pilihan untuk pidana lain, artinya bisa saja wajib lapor ya Prof ya? Ya sudah tidak, makanya ini salah satu cara mungkin Bang David, Pak Sylvester datang, lah kan selesai datang, kemudian nanti apa tindakan Kejagung? Apakah nanti tidak dilakukan suatu penahanan, apakah dilepaskan atau seperti apa? Ini kan belum ketemu Pak Sylvester mau diapakan. Jadi tampaknya Kejaksaan Agung juga masih gaming, mau diapakan nih, mau dieksekusi atau dieksekusi atau tidak. Tuh, kalau Pak David tadi tujuan dan supaya nggak punya tujuan nih, nggak punya maksud nih, nggak punya kepentingan apa-apa lah, itu kan nanti. Makanya di sini tampaknya memang belum ketemu. Nah, yang penting ketemu dulu gitu, datang dulu gitu maksudnya. Ketemu, ini mau apa yang terjadi? Kalau nggak ini kan satu ke utara ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Kalau informasi dari teman-teman pengacara ya yang saya dapat info kan mereka sudah
tim pengacara juga sudah bertemu dengan kejaksaan ya, sudah bertemu juga dengan pengadilan negeri dan kejaksaan. Nah, dari pertemuan apa Bang Silvesternya? Pengacaranya apa Bang Silvesternya? Enggak, pengacaranya. Oke. Lekeman itu. Lekemanan itu bersama tim pengacara sudah bertemu dengan kejaksaan dan pengadilan. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa ini nggak bisa dieksekusi karena daluarsa. Itu versi pengacara ya, versi pengacara. Itu informasi yang saya terima. Dan saya pikir diliput media juga. Oke, singkat aja Mas Roy kalau gitu, singkat aja. Iya, artinya pengacara yang ngatur, nggak jelas asal usul hukumnya dari mana ini. Artinya ini dia melakukan obstruction of justice. Dia harus ditangkap malah kalau dia merintangi apa yang terjadi, harusnya Silvester dieksekusi. Tapi pengacara dari Universitas Ruko ini ya, universitas yang tertutup ini kata Prof. Mahfud tadi tertutup, bukan terbuka. Karena tertutup itu apa? Kampusnya sudah ditutup. Silvester itu yang dari UI itu harus kemudian ikut dieksekusi. Artinya Indonesia jangan dibikin rusak oleh pikiran-pikiran termul kayak gini ya. Ini sudah jelas. Oke, sudah kita tangkap Mas Roy. Ya, jadi Mas Roy nggak usah terlalu ngotot karena bukan Anda yang ngatur Republik ini, bukan Mas Roy yang ngatur hukum. Diskresi ada di kejaksaan dan pengadilan. Jadi nggak berlaku apa yang Mas Roy ngomong itu, nggak berlaku sama sekali. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Prof. Hipnus, terima kasih, selamat malam. Makasih Prof, makasih Mas Roy. Sabar-sabar aja Mas Roy ya.